Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara untuk menemukan smartphone Android Anda jika smartphone Anda itu hilang, ya. Jadi tutorial ini hanya berlaku untuk smartphone Android, tentu dengan beberapa persyaratan yang nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengikuti updatean dari channel ini, sekaligus untuk mensupport channel ini agar menyajikan konten yang lebih berkualitas bagi kalian. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya saja. Nah, untuk bisa melacak sebuah smartphone ya, smartphone yang OS-nya Android, itu sebenarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, smartphone-nya itu harus masih dalam keadaan menyala, kemudian koneksi internetnya juga terhubung, dan yang terakhir itu adalah GPS-nya juga menyala. Ya, jadi tutorial ini memang ditujukan untuk smartphone yang memang baru mungkin ya sekitar 30 menitan hilangnya, itu masih bisa kalian lacak lah. Karena biasanya kalau smartphone sudah yang agak lama hilangnya, apalagi sudah dia menemukan ya, itu biasanya smartphone-nya sudah direset sehingga akun Google kalian itu sudah keluar dari smartphone itu. Oh ya, sekaligus syarat yang terakhir tadi, syarat yang keempat adalah akun Google atau Gmail kalian itu masih terpasang di smartphone yang hilang tadi. Nah, nanti itu menjadi dasar atau basic kita untuk mencari posisi dari smartphone tersebut ya. Nah, sekarang kita langsung cek saja. Yang pertama, silahkan kalian buka browser Anda, kemudian cari atau masuk ke alamat berikut. Jadi android.com/find ya. Kita masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke alamat tadi, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah login menggunakan akun Gmail yang terhubung dengan smartphone yang hilang tadi. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, oke. Ketika kalian sudah login sesuai dengan alamat Gmail dan password yang terhubung ke smartphone yang hilang tadi, maka kalian bisa melihat tampilannya akan seperti ini. Device-nya nanti tipenya akan muncul di bagian kiri atas ya. Sudut kiri ini akan kelihatan device kalian apa. Di sini sudah kelihatan device saya itu Black Shark 2. Kemudian terakhir diakses GPS-nya oleh Google itu berapa menit yang lalu. Kalau di sini ya 13 menit yang lalu bisa diakses. Kemudian fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh layanan Find Your Smartphone dari Google ini. Yang pertama, kalau kita bisa lihat di sebelah kanan ini, kalian bisa lihat ada daerah yang dilingkari berwarna abu-abu ya ini. Ini sebenarnya adalah range atau daerah di mana kemungkinan smartphone kalian berada. Ya, jadi kalau saya karena saya tinggalnya di Malang, daerah Arjowinangun, kalian bisa lihat ya. Saya itu tinggalnya ya di sekitar sini ya. Kalau kita lihat mana geser-geser. Nah, ini. Ya. Di sini. Ya, saya tinggalnya di sini. Nah, berarti kita bisa lihat ya. Jadi untuk lokasinya itu mungkin ya rentangnya kisaran diameternya mungkin sekitar kisaran 5 km ya ini kalau saya lihat ya. Jadi kalau kalian ingin mencari smartphone kalian yang hilang menggunakan Google Find My Device ini, ya berarti nanti kalian akan diberikan lokasi dengan diameter sekitar 5 km ya. Di situ nanti kalian bisa mencari smartphone kalian ya di sekitar situ. Nah, tapi jelas kalau mencari dengan radius yang seperti ini lumayan sulit ya, karena itu 5 km radiusnya ya pasti
lumayan sulit untuk mencari smartphone dengan ukuran seperti itu ya. Nah, tapi di sini jangan khawatir, Google juga menyediakan beberapa fitur untuk Google Find My Device ini. Kalian bisa lihat di bagian kiri tadi, di bawah tipe smartphone yang kalian punya atau yang sedang hilang itu atau yang kalian cari. Ini ada 3 fitur yang disediakan sebenarnya. Yang pertama ada fitur Play Sound. Play Sound ini sebenarnya fungsinya untuk membuat smartphone kita yang hilang itu untuk memainkan sebuah musik ya. Jadi kalau misalnya kalian berada di sekitar smartphone itu dan tidak ketemu, ini sebenarnya sangat membantu ya. Ini akan saya tes, kebetulan smartphone-nya ini sedang berada di samping laptop saya yang sedang lagi merekam screen-nya sekarang. Kalian bisa cek sendiri suaranya. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya tadi sudah saya klik play sound-nya, maka akan muncul suara, itu durasinya sampai 5 menit dan bisa kita nonaktifkan melalui website tadi ya, website ini Google Find My Device-nya ya. Nah, ini sebenarnya sangat berguna kalau misalnya smartphone itu hilang dan masih ada di sekitaran kita ya. Kemudian ada yang pilihan kedua, secure device. Nah, ini secure device ini ada beberapa pilihan. Di sini bisa untuk apa ya, di sini keterangannya untuk mengunci ya. Jadi kalau misalnya kita mau kunci device kita, mengunci smartphone kita yang hilang tersebut, jadi jaga-jaga ya, siapa tahu ada orang yang menemukan smartphone tersebut dan tidak berniat untuk mengembalikan kepada kita, kita dapat mengunci smartphone tersebut. Kemudian untuk Google account-nya yang terhubung di smartphone tersebut akan otomatis ter-sign out atau keluar dari smartphone tersebut ya. Nah, ini untuk jaga-jaga saja. Kemudian ada opsi terakhir ya, misalnya kalian sudah ikhlas kehilangan smartphone tersebut, tapi ada beberapa data penting yang sebenarnya kalian tidak ingin data tersebut tersebar ya, apalagi sekarang internet ya, menyeramkan ya, yang namanya data digital itu sulit hilangnya ya. Misalnya ada data yang sifatnya rahasia dan ingin tidak tersebar dan ada di smartphone yang hilang tersebut, kalian bisa pilih fitur yang terakhir, erase device. Di sini nanti semua konten yang ada di dalam smartphone kalian yang hilang tersebut itu akan dihapus oleh Google secara otomatis, sehingga nanti ketika smartphone itu ditemukan oleh orang lain misalnya yang tidak berniat mengembalikan smartphone kalian tentunya, maka device itu akan tidak berisi file apapun atau akan seperti smartphone baru kembali ya, seperti reset factory yang biasa ada di smartphone Android ya. Nah, tentu saja ketiga fitur ini hanya bisa dilakukan dengan 4 syarat tadi ya. Yang pertama, smartphone-nya itu masih nyala atau masih dalam posisi on. Kemudian yang kedua, terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga, GPS-nya juga sedang aktif. Dan yang terakhir adalah akun Gmail kalian masih terhubung di smartphone tersebut. Beda lagi kalau misalnya smartphone tersebut sudah tidak terhubung dengan akun Gmail kalian, otomatis kalian tidak bisa melacak smartphone tersebut dengan menggunakan aplikasi Google Find My Device. Dan sebagai info tambahan, Google Find My Device ini juga tidak hanya bisa diakses lewat browser di laptop atau komputer, kalian juga bisa download aplikasinya. Jadi misalnya kalian punya 2 smartphone, kalian sebenarnya bisa saling menyilangkan aplikasi ya. Jadi misalnya di smartphone pertama, kalian install Google Find My Device-nya, kemudian akun yang kalian masukkan itu akun yang kalian pakai di smartphone kedua. Dan kebalikannya, di smartphone kedua, kalian install Google Find My Device, kemudian akun yang kalian masukkan adalah akun yang kalian pakai di smartphone pertama. Jadi kalau misalnya salah satunya hilang, kalian bisa langsung menggunakan smartphone yang satunya untuk melacak smartphone yang hilang tersebut. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau misalnya kalian punya komentar atau punya pertanyaan, atau misalnya mau berbagi pengalaman yang pernah hilang smartphone-nya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.